Umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keluarga besar Bere, Windu dan yang terkait di dalamnya, teristimewa Mario Ronaldo Bere dan Marbella Windu. Selamat sore dan salam. Hari ini kita ada di rumah Tuhan, mengalami lagi satu bagian firman Allah yang tergenapi di dalam perjalanan hidup dari Mario dan Bella, bahwa mereka diperkenankan Tuhan untuk bisa hidup bersama sebagai suami istri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga, orang tua saksi dan mempelai yang berbahagia, kita menyadari dengan sungguh bahwa setiap rumah tangga Kristen dipastikan akan mengalami masa-masa sulit di dalam perjalanan hidupnya. Entahkah itu diawali di saat-saat pertama pernikahan, ataupun juga di pertengahan pernikahan, atau memasuki usia lanjut dalam pernikahan. Tantangan, cobaan bisa saja akan dialami oleh setiap rumah tangga Kristen. Rumah tangga yang bisa dapat bertahan sampai pada akhirnya adalah rumah tangga yang dihidupi oleh pribadi-pribadi yang siap memberi pengampunan dengan hidupnya, juga yang siap mengalami pertobatan dan bebaskan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam hidup berumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga yang bisa bertahan dan menjalani kehidupan bersama adalah rumah tangga yang dihidupi oleh pribadi-pribadi yang siap memberi pengampunan kepada pasangan hidupnya, juga pribadi yang siap mengalami pertobatan, siap membebaskan dan melepaskan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mendatangkan derita pada pasangan hidupnya. Karena itu kepada Mario dan juga Bella, tatkala di dalam perjalanan hidup rumah tangga ini, jika kalian mengalami cobaan karena ada kelemahan di dalam diri salah satu pasangan, maka hendaknya masing-masing pasangan berkomitmen dan memiliki kemampuan di dalam dirinya untuk memberi pengampunan bagi pasangan hidupnya, dan juga siap menjadi pribadi yang mau menyadari pelanggaran-pelanggaran yang telah dia lakukan dan mengalami pertobatan. Kalau kita mau rumah tangga kita tetap ada dalam keadaan yang utuh di antara seorang dengan yang lainnya, dan siap untuk saling membahagiakan satu terhadap yang lain. Bacaan firman Allah yang menjadi dasar bagi pernikahan kudus pada hari ini bagi Rio dan Bella sudah jelas terbaca
dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 tadi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagian ini mau memberi pengajaran kepada kita bahwa kita manusia adalah orang-orang yang berdosa. Bagian kita adalah maut dan kematian kekal, penderitaan selama-lamanya. Tetapi karena Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus yang rela meninggalkan tahta surgawi, menjumpai kita, mengampuni dan menguduskan kita, sehingga melayakkan kita, membenarkan kita, sehingga kita berkelayakan memasuki kehidupan kekal. Dan apa yang telah dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus ini, melalui bacaan firman Allah tadi, hendaknya menjadi sebuah teladan di mana setiap rumah tangga suami dan istri belajar dari apa yang telah dikerjakan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, dengan siap memberi pengampunan kepada pasangan hidupnya dan siap juga mengalami pertobatan dalam hidup bersama. Tanpa dua hal ini, tanpa siap untuk memberi pengampunan dan siap mengalami pertobatan, sudah dipastikan bahwa rumah tangga itu pincang. Bahkan mungkin bisa sampai pada masa krisis, saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, di sana firman Allah juga menegaskan bahwa di atas semua yang kita kerjakan dalam hidup kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan bersama, di atas semuanya itu hendaklah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Pada waktu orang masih pacaran, kalau misalnya pacar ada mau pergi satu tempat, dia pun kekasih akan merasa begitu mengasihi pasangannya dan dia tidak mau pasangannya jalan sendiri, dan dia untuk mendampingi dia kemanapun dia pergi. Itu kasih mula-mula yang menyertai ketika orang ada dan membangun sebuah cinta kasih. Dan Rasul Paulus menegaskan hendaknya setiap pasangan hidup mengingat kembali kasih yang mula-mula yang pernah terbangun di dalam dirinya. Biasanya kalau masih pacaran, jalan di mana-mana ada sesuatu yang menghalangi, yang pacar yang laki-laki akan segera ambil itu barang yang menghalangi, buang tanpa jauh. Tapi kalau sudah berumah tangga, sudah ada 1-2 anak, jalan di mana-mana, istri pun kaki terantok, pak itu malam mas parak, lu pun mata taruh di mana? Begitu, beda perlakuannya. Dan itu mau memberi gambaran bahwa cinta kasih dalam hidup bersama itu sudah mulai sedikit bergeser. Mungkin waktu masih pacaran setiap hari baku telepon, baku cek
sampai 5-6 kali, mungkin bisa sampai 10 kali. Tapi nanti sudah mulai menikah, mulai telepon hari-hari pertama, bulan-bulan pertama banyak kali. Tapi nanti kalau sudah mulai ada anak, mulai tinggal 2 kali, tinggal 1 kali, dan mungkin tidak lagi menelpon lagi, tunggu kapan masuk rumah. Bagian firman Allah menjelaskan kepada kita untuk kita harus memperlakukan kasih sepenuh waktu di dalam perjalanan hidup. Kalau kita belajar di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ketiga, jelas di sana firman Allah berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini ibarat jalan di mana istri itu ada tergantung di leher dan dia ada di hati kita, di dalam hati kita, sehingga dia selalu bersama dengan kita. Dengan demikian kebenaran firman Allah mau menegaskan kepada setiap pasangan hidup, jangan sampai dalam kebersamaan hidup sebagai suami istri, hari-hari pertama, bulan pertama, begitu baku dekat, baku sayang, tapi mulai waktu berjalan makin hari makin lama, rasa kepedulian dan kasih sayang itu semakin kendor di dalam hari-hari hidup bersama. Karena itu kepada dan Bella, 2 hal yang dikemukakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 tadi, kalian berdua mesti siap melakukannya, yakni hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya dan siap memberi pengampunan kepada pasangan hidup kita manakala dalam perjalanan waktu dalam hidup bersama ada yang melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran tertentu di dalam kehidupan bersama. Karena pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang terhadap yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Perhatikanlah kebenaran firman Allah ini dengan baik di dalam perjalanan hidupmu. Rangkulah pasangan hidupmu dengan baik setiap saat. Dan perhatikan, kalau cinta kasihmu mulai kendor karena ada satu peristiwa dan keadaan tertentu yang terjadi, berusahalah untuk menghidupkannya kembali. Sebagaimana pesan Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pasanganmu adalah kasihmu, sayangmu. Karena itu dia harus tetap menyatu di dalam dirimu dan di dalam hatimu senantiasa. Kiranya Tuhan akan terus menggerakkan hati kalian, hati Rio dan Bella, untuk sungguh-sungguh saling mengasihi seorang dengan yang lain. Demikian juga kita yang sudah lama berumah tangga. Kalau hari ini kita sedang merasakan bahwa kasih sayang kita, cinta kasih kita, perhatian kita sedang kendor dan bergeser terhadap pasangan hidup kita, mari segera mengambil langkah untuk menghidupkan dan menghangatkannya kembali. Tuhan memberkati setiap rumah tangga Kristen, khususnya rumah tangga baru yang terbentuk hari ini, Rio dan Bella. Amin.